Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ketua saya, karena saya ini tinggal di Kecamatan Gunung Anyar, ya Pak Rudi. Ya, ketua saya, tapi dulu pernah jadi mahasiswa saya. Yang saya hormati, saya cintai ya, seluruh panitia dan juga seluruh peserta. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa silaturahim. Jadi mari kita niatkan silaturahim dulu ya. Ya, silaturahim supaya ada pahala silaturahim. Ya. Pahala silaturahim itu luar biasa, tidak hanya ada balasan pahala kebaikan dari Allah, tapi juga ada fasilitasnya silaturahim ini. Fasilitas yang diberikan oleh Allah itu dipanjangkan usianya, ya, dilapangkan rezekinya. Nah, oleh karenanya mari kita niatkan silaturahim nih ya. Silaturahim itu menjambung persaudaraan. Ya, yang tidak kenal jadi kenal, yang kenal semakin semakin akrab, semakin dalam tanda petik bersaudara dan seterusnya. Yang kedua, kita bersyukur bisa bertemu dalam majelis ilmu ya. Maka mari kita niatkan untuk menjadikan majelis ilmu ya, karena luar biasa majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas gitu. Kata Rasulullah, man salaka ya, siapa yang kemudian tariqan ya, man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu bihi ilman ya, yang dia menempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya, Allah akan memberikan kemudahan untuk masuk surga. Jadi mari kita niatkan juga ini untuk mencari ilmu ya, meskipun nanti sifatnya berbagi saja, karena saya yakin ini semuanya bukan orang yang tidak tahu. Nah, semuanya sudah punya pengalaman, karenanya nanti kita cara mencari ilmunya itu dengan berbagi pengalaman. Ya. Nah, jadi satu kegiatan itu bisa pahalanya numpuk-numpuk ya. Kalau istilah orang Jawanya itu pahalanya numpuk atau pahalanya kuadrat nanti. Itu kalau kita niatkan. Ya. Karena tidak ada amalan yang diterima oleh Allah kecuali berangkat dari niat. Ya. Jadi mari kita niatkan tidak hanya untuk satu, untuk tadi silaturahim, untuk menuntut ilmu, ya. Lalu kemudian untuk membagi ilmu, ya. Membagi ilmu sendiri itu juga berpahala, gitu ya. Kan kata Rasulullah itu, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu kan sebaik-baik orang itu yang mengajar, yang belajar Al-Quran ya, ada mencari ilmu ya, lalu kemudian wa'alamahu dan mengajarkan ya. Makanya nanti kalau ada sesi berbagi pengalaman, silakan dibagi itu, insya Allah pahalanya banyak juga itu nanti berbagi ilmu itu kan. Nah mari, jadi silakan ditambahin niatnya ya yang banyak ya, supaya nanti pahalanya dapatnya banyak juga gitu ya, dan kebaikannya yang diberikan oleh Allah banyak juga. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah untuk qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja karena waktunya nggak banyak. Jadi kalau belajar berbicara itu sebenarnya waktunya dibutuhkan panjang. Ya, kalau kita belajar secara formal di lembaga pendidikan semacam Fakultas Ilmu Komunikasi, ya itu bisa 5 tahun, 5 tahun kan gitu ya. Nah, kita sendiri belajar sampai bisa bicara waktu kecil itu bertahun-tahun gitu. Nah, sehingga pertemuan semacam ini lebih bersifat stimulan, ya, merangsang saja supaya nanti kita bisa mengupgrade diri, ya, dengan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, karenanya maka nanti saya ingin memilih tema-tema yang relevan saja untuk bahan diskusi. Dan seandainya pun Bapak Ibu berkenan, kita bisa melanjutkan dalam bentuk follow up ya, untuk semacam ada grup khusus gitu ya,
untuk berbincang tentang mengupgrade kemampuan kita komunikasi. Karena ya ini skill yang tidak bisa sulapan. Simsalabim orang bisa ngomong dengan enak, dengan lancar. Tidak hanya enak dan lancar, tapi berbobot. Kan ada orang yang ngomong itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ngalor ngidul tapi nggak ada isinya gitu. Ya. Nah, ada orang yang ngomongnya berbobot, tapi belum sampai 100% pesannya sudah tersampaikan, waktunya sudah habis gitu ya. Karena tidak memiliki kemampuan teknis yang bisa membuat dia bicara dalam waktu yang pendek misalnya. Nah, jadi kita masing-masing mungkin punya kelebihan dan pada saat yang sama juga punya kekurangan. Oleh karenanya nanti berjalan dengan waktu di acara ini maupun follow up-nya kita bisa menutupi kekurangan itu dan menguatkan ya kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Nah, saya sendiri Bapak Ibu bukan juga orang yang pandai bicara, enggak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa wah pengen deh saya bisa bicara seperti orang itu, bicaranya enak ya, gampang, tanpa persiapan ya. Nggak ada ceritanya orang bisa bicara tanpa persiapan. Ya. Jadi saya mungkin bisa bicara seperti ini lancar ya, kelihatan agak lancar gitu ya. Ya itu bukan berarti tanpa persiapan. Persiapannya sudah dulu-dulu. Jadi misalnya dipotong orang, ya Pak Jabir silakan menyampaikan ya, pidato atau apa, ceramah gitu. Ya kita nyampaikan. Tapi bukan berarti tanpa persiapan. Kita bisa bicara, terus orang bisa mendengar, menerima pesannya, lalu kita anggap bahwa oh Pak Jabir bisa ngomong tanpa persiapan. Enggak, omong kosong. Semua orang yang bicara itu pasti butuh persiapan. Ya. Nah persiapan saya itu Bapak Ibu waktu sekolah sanawiyah dulu. Jadi sekolah sanawiyah itu di madrasah, termasuk di pesantren-pesantren yang lain itu. Umumnya di sana ada ekstrakurikuler namanya muhadharah. Ya, muhadharah itu apa? Setiap pekan atau bahkan sekarang setiap hari itu siswa itu disuruh pidato ceramah di hadapan seluruh murid dan guru. Nah itu kalau zaman itu waktu saya belajar itu ya ndredeg-ndredeg ngoten, ya kemeringet sampai dromos ngono barang gitu ya. Nah, tapi itu sudah kita lewati dulu gitu. Dulu lah para kiai-kiai kita yang ngomong enak, ngalur ya, sambil guyon dan sebagainya. Itu bukan berarti tanpa persiapan ya. Dulu waktu beliau jadi santri, ya itu gemetarannya ya waktu jadi santri dulu itu. Ya, nah sehingga sekarang sudah tidak perlu gemetaran. Nah artinya apa? Kemampuan orang dalam hal life skill, ya jadi keterampilan hidup itu perlu jam terbang, nggak bisa sulapan. Ya. Perlu jam terbang. Orang bisa mengendarai mobil dengan enak, itu perlu jam terbang. Jam terbang mengendarai mobil. Orang bisa bicara enak juga, itu perlu jam terbang berbicara. Ya. Orang bisa apa misalnya selain mengendarai mobil itu, misalnya ya apa yang kita di apa namanya di kampung-kampung ya, misalnya jadi ketua RT, ketua RW, pasti mengelola rapat, ya. Kita bisa mengelola rapat dengan enak itu ya karena jam terbang. Awal-awal ya gak karu-karuan ngono ya kan gitu. Nah, jadi disitulah kemudian kita butuh waktu, tidak hanya hari ini. Ya. Kalau berkenan, monggo nanti kita bikin grup. Kalau perlu, gini baru setelah ini kita bikin grup, korp, misalnya entah itu korp mubalek, korp penceramah. Ya Allah kita gitu ya. Ya nanti di situ di follow up-nya itu kita bisa berdiskusi tentang bagaimana nanti itu ya membuat materi ya dalam waktu singkat dan bisa disampaikan dengan baik. Ya. Kan gitu. Orang pidato itu kalau nggak ada materinya nggak bisa pidato. Nah, jadi kadang-kadang kita akhirnya apa? Bisa pidato tapi nggak punya materi, nyomot sana nyomot sini gitu ya. Materinya orang lain kita sampaikan gitu. Nah, demikian. Jadi nanti bisa sampai kita membuat materi sendiri. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kita awali dari pertanyaan dulu. Ya, saya ingin bertanya, perlu nggak Bapak Ibu, kita ini perlu belajar pidato atau ceramah ini? Ya, pertanyaan ini bisa dijawab, oh tidak perlu. Ya, makanya banyak yang nggak ikut di acara ini meskipun gratis, kan gitu ya. Ya. Oh perlu, ya makanya kita ikut, ada yang ikut ini. Tapi
Ketika perlu itu masih ada perbedaan. Yang memandang perlu ini kemudian sampai pada taraf harus atau sekedar perlu. Nah itu nanti perbedaannya adalah di waktu mengikuti acara ini. Ada yang ya cuma santai-santai dengarkan aja gitu ya. Ya. Ada yang serius sampai nyatet-nyatet gitu ya. Dicatat-catat gitu ya. Nah itu perbedaannya antara yang perlu dan harus gitu ya. Nah, kira-kira yang hadir di sini ini yang termasuk kategori apa? Ini perlu, harus ya. Ini tidak perlu, perlu atau harus gitu. Nah, monggo dicat biar saya tahu nih pesertanya ini kira-kira persepsinya ini bagaimana supaya nanti materinya saya bisa menyesuaikan. Silakan semua peserta ngecat yang memandang perlu, yang memandang ya tidak perlu sebenarnya gitu, nggak apa-apa gitu ya. Yang memandang ini harus gitu. Ya coba ada berapa itu? Oke. Ya. Wah, ini ada istilah baru, amat sangat perlu, ya, tapi belum harus. Gitu ya. Ada yang harus, ada yang amat sangat perlu, ada yang perlu, ya. Nah, ini penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Pertanyaan ini saya ingin mengajak untuk membangun mindset terhadap kemampuan kita bicara, pidato, ceramah dan lain-lain. Kalau mindset ini nggak terbangun, maka kita biarkan diri kita, ya, akhirnya apa? Tanpa kita sadari, ya, kita yang punya kewajiban mendidik keluarga tidak bisa menjalankan peran itu gara-gara kemampuan bicara kita kepada suami kurang baik, kemampuan bicara kita kepada anak kurang baik, kemampuan bicara kepada istri kurang baik, sehingga harusnya kita punya tanggung jawab mendidik keluarga, itu kemudian menjadi lemah peran itu karena kemampuan ini nggak dimiliki. Mendidik itu nggak bisa tidak, harus dengan juga kemampuan menyampaikan. Gitu. Menyampaikan, nggak cukup dengan contoh saja. Betul berdakwah, ya, mengajak kebaikan itu perlu dengan contoh. Tapi hanya dengan contoh saja itu tidak bisa kita mengajak orang kepada kebaikan, mendidik orang dengan contoh saja, nggak bisa. Makanya apa? Ada perintah kul di dalam Al-Quran itu kan ada kul banyak itu, katakan. Ya. Karena kita harus mempunyai kemampuan untuk berbicara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak nampilkan slide ya, jadi jangan sampai berpikir nanti saya nggak nyatet, saya apa namanya screenshot saja, nggak akan ada itu. Karena ini sifatnya kita diskusi saja. Saya hanya mengantarkan pancingan untuk diskusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham dan punya jam terbang juga masing-masing, hanya saja berbeda-beda jam terbang. Nah, jadi saya ingin mengajak pertama, mari kita bangun mindset bahwa kemampuan bicara itu wajib kita miliki, nggak bisa enggak. Ya. Wajib, karenanya harus kita belajar. Ya. Coba bayangkan, Nabi Isa itu, Nabi Musa ya, itu luar biasa ya, karena beliau itu secara fisik alat lisannya itu terganggu gara-gara pernah makan api, ya. Itu sampai ketika dakwah itu mohon-mohon kepada Allah supaya dibikin oleh Allah mampu menyampaikan dengan baik kepada Firaun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nah, ini penting. Ya. Jadi pertama, mengapa penting belajar ceramah dan pidato, dan ceramahnya sendiri maupun pidato itu juga penting karena dia adalah realisasi dari perintah Allah melalui sabda Rasulnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Coba pakai bicara enggak itu? Ya, enggak cukup hanya dengan contoh. Kita pokoknya meneng harus kelumun-kelumun ke masjid sholat, enggak pakai ngajak orang, jelaskan kepada orang, bisa enggak membuat orang itu kemudian ikut sholat? Ya. Nah, perintahnya ballighu anni walau ayat, menyampaikan dengan apa? Ya dengan kata-kata, dengan kalimat. Dengan kalimat. Nah, sering orang ini, saya ini tipenya bukan orang yang mampu bicara. Ya, saya tipenya pekerja saja, makanya nggak mau belajar. Ini kan hanya alasan gara-gara kita nggak ingin belajar saja.
Bukan karena memang itu nggak butuh, perlu, harus dimiliki. Ya. Coba perintah Rasulullah ini, balighu anni walau ayah ini, bisa nggak kita lakukan tanpa kita punya kemampuan bicara dengan baik? Ya. Nah, yang kedua adalah sarana menjadi umat terbaik. Ya, sarana menjadi umat terbaik itu adalah kemampuan bicara. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita disuruh oleh Allah menjadi umat terbaik dan karakternya itu adalah bertemu masyarakat, keluar ukhrijat linnas, keluar ketemu manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Menyuruh itu gimana coba? Yang ngajak. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Itu apa? Yang ngajak juga untuk menghindari yang mungkar. Nah, maka belajar bicara, belajar ceramah, belajar pidato itu penting. Harus kalau kita ingin menjadi khairul ummah. Ya. Nah, bahkan kalau kalimatnya dari firman Allah itu kan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya. Siapa lagi yang perkataannya paling baik dibanding orang yang ya berkatanya itu dalam rangka untuk mengajak kepada Allah. Artinya apa? Berkata-kata dalam mengajak kepada Allah itu penting. Dan kalau itu kita lakukan, kita bisa menjadi orang yang punya kata-kata terbaik di sisi Allah. Nah, maka perlu punya keterampilan berbicara itu perlu, nggak bisa enggak. Sebelum nanti diminta oleh ketua RT ya menyampaikan sesuatu karena kita jadi panitia, sebelum itu semua ya, itu kita sudah punya kebutuhan untuk bisa memiliki kemampuan bicara. Makanya kiai-kiai kita itu di pesantren-pesantren itu ya meskipun itu tidak dinilai secara kasat mata, misalnya nilainya berapa di rapot, itu ada kewajiban santri melakukan itu, belajar muhadharah itu. Nah, bahkan Rasulullah ketika kita harus bertemu dengan masyarakat, diajari kita khatibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah kalian dengan manusia itu sesuai kemampuan berpikir mereka. Ya, berarti apa? Ada skenario dalam bicara. Ya. Khatibun nas bilisani qaumihim. Bicaralah kalian kepada manusia itu sesuai dengan peradaban mereka misalnya. Ya, berarti ada skenario dalam bicara itu. Ya. Nah, yang terakhir, kemampuan bicara itu penting, terampil kita bicara itu penting, karena kita diperintahkan oleh Allah supaya kita tidak rugi, kita harus mengisi waktu kita itu dengan kegiatan memberi nasihat. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya. Dan nasihat-nasihat kita ini bisa kita lakukan kalau kita punya keterampilan bicara. Ya. Kalau kita nggak punya keterampilan bicara, nanti nasihat kita itu menyakiti orang, malah nggak bisa menasehati, bisa begitu nanti. Nah, jadi setuju Bapak Ibu ya, kita rubah mindset kita bahwa kemampuan bicara itu wajib kita miliki, harus kita miliki. Dan karenanya, maka kita ini butuh belajar kemampuan bicara ini. Nah, kalau ini nggak kita miliki, kira-kira yang ikut acara ini setelah ini ya sudah selesai gitu. Mindset ini harus kita bangun dulu. Mau kita nanti akhirnya disuruh khutbah atau disuruh sambutan, itu bab lain. Ya, itu bab lain, bab peluang itu namanya, bab peluang. Tapi bab asasinya adalah setiap orang Muslim itu harus mampu bicara, ya. Nah, lalu peluangnya apa? Waktu kemampuan bicara itu dilakukan, nah itu nanti bicaranya ya teknis. Ya. Nah, setuju nggak, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas? Ya. Setuju nggak? Penting ya, harus nih. Ya, makanya saya yakin sih Bapak Ibu ini merasa harus, makanya ikut. Nah, cuma saya ingin menyamakan bahasa dan persepsi saja. Ya. Supaya kita mulainya enak. Oke, sampai itu bab pertama, mindset. Ya. Kalau mindsetnya nggak ada, nggak mau belajar nanti. Yang kedua adalah mindsetnya adalah kemampuan belajar itu life skill, kemampuan hidup, keterampilan hidup. Makanya ya, kita harus pahami, semakin kita punya jam terbang, maka semakin terampil. Ya,
Jadi keterampilan kita ini adalah tergantung pada jam terbang. Oleh karenanya, kalau mindset ini harus kita bangun. Jangan menghindari bicara di hadapan orang. Kalau kita itu menghindari bicara di hadapan orang, selama-lamanya ya kemampuan bicara kita begitu-begitu aja gitu. Ya, begitu-begitu saja. Nah, makanya kalau disuruh jadi panitia, siap, gitu aja. Pasti nanti suruh sambutan panitia, paling tidak gitu ya. Kan gitu. Suruh jadi seksi apa, siap. Nanti di rapat-rapat laporan itu kita, gitu. Siap. Nah, jadi kemampuan untuk mengasah atau memperbanyak jam terbang itu seiring dengan tugas yang kita terima. Saya pernah jadi ketua sekretaris jurusan di kampus itu. Akhirnya apa? Ya setiap rapat saya harus buka, harus menyiapkan. Ya, ketua jurusan tinggal manggung saja saat memimpin rapat. Ya. Saya pernah jadi pembantu dekan 1, ya sama juga seperti itu. Rapat-rapat fakultas saya nyiapkan gitu. Ya. Gitu. Artinya apa? Jam terbang itu kita miliki dengan adanya penugasan-penugasan. Kalau nggak ada tugas, ya nggak bisa, nggak ada kesempatan ngomong apa gitu. Nggak ada tugas. Ya, makanya nanti ya kalau perlu dalam tanda petik kita berebut. Siapa ini yang mau jadi panitia? Saya gitu. Ya. Nanti pasti sambutan itu. Ya. Ya, sambutan, mimpin rapat, nah, itu terlatih kita. Ya. Jadi mindset yang kedua itu adalah karena ini adalah life skill, maka dia butuh jam terbang untuk membuat kita terampil. Ya, SBY ngomong tegas begitu, nah itu perlu jam terbang itu, ya, perlu jam terbang. Ya, kayak siapa namanya, UAS, ya ngomong ya gitu, ngalir gitu ya, itu perlu jam terbang. Berapa lama beliau ngajar di pesantrennya itu? Kayak siapa namanya, Gus Baha, ya. Jangan dilihat sekarang aja ngomong enak gitu. Itu berapa lama beliau ngasuh santri-santrinya itu? Ya. Mungkin di awal-awal ya seperti kita ini ya, kemeringet ya, misalnya gemeter gitu. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Dulu saya kalau pidato itu neredek itu. Neredek. Sampai pernah ya pidato itu megang meja, ada mic-nya, itu sampai tek gitu. Nah, dari pengalaman itu saya nggak, karena saya belum bisa menghilangkan redeknya, saya nggak pernah pegang mic atau meja saat pidato. Nah, gitu, supaya orang nggak tahu kalau saya ini redek gitu. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya berjalan dengan waktu, akhirnya ya hilang-hilang sendiri itu. Nah, itu yang kedua ya, mindset yang kedua. Nah, sekarang saya mau masuk ke pidato. Bagaimana kita bisa mudah bisa pidato kita enak ya. Terus kemudian pidato kita ini sukses, bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ini perlu retorika, orang pidato ceramah itu perlu retorika. Retorika itu apa? Seni bicara lah gitu ya, gampangannya ya. Retorika itu seni bicara. Nah, karena dia adalah bagian dari bentuk komunikasi, pidato, ceramah, ya, itu adalah bagian dari bentuk komunikasi. Kalau mau efektif, enak, berhasil, maka perlu retorika, ya. Perlu seni dan keterampilan, ilmu seni dan keterampilan bicara, ya. Jadi karena seperti itu ya, karena dia adalah membutuhkan retorika, lalu kemudian salah satu bentuk ilmu komunikasi, maka pertama perlu ilmu, pengetahuan tentang bagaimana pidato itu, bagaimana ceramah itu. Nah, kadang-kadang kita ini pengen bisa pidato ceramah tapi nggak mengilmuinya, ya repot. Ya, disindir sama Allah itu kan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jabir, kenapa kamu melakukan sesuatu nggak punya ilmunya? Ditegur sama Allah. Nah, maka harus berilmu. Nah, cara berilmu itu apa? Diskusi semacam ini, ya. Lalu training, ya. Lalu apalagi baca buku, gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini seni. Nah, karena dia seni, maka banyak ragam metode dan ragam teknik. Semakin kita mengetahui banyak ragam metode dan ragam teknik, kita bisa
menggunakan seni ini dengan lebih leluasa. Ya kan gitu. Orang misalnya kayak gitar, ya. Ya, kita bisa memainkan gitar dengan cara kita, tapi begitu kita, karena ini seni, masing-masing orang itu punya kepiawaian dan keunikan. Kita belajar cara gitarnya siapa namanya? Yang itu apa? Penyanyi Iwan Fals misalnya. Ya, lalu kita belajar cara gitarnya Rhoma Irama. Kita bisa memainkan seni dengan variasi yang lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau kita nggak mau mempelajari keunikan-keunikan dari orang-orang yang punya kemampuan, kita nggak bisa mengembangkan seni itu pada diri kita. Ya, gitu. Meskipun kita ini kan harus jadi diri kita, memang iya, harus jadi diri kita. Kalau Jabir itu sejak dulu nggak bisa bicara pelan. Ya. Tapi bukan berarti harus monoton gitu, nggak harus begitu kan gitu. Nah, sama ada orang yang nggak bisa bicara keras, bicaranya itu pelan aja gitu. Ya kita nggak bisa mereka-reka membuat kita busuk. Ya udah kita tampil seperti apa adanya kita saja. Tapi kita perlu ya mempelajari seni orang lain yang punya kemampuan lebih dari kita supaya apa? Ya bisa kita adopsi ya dalam apa namanya karakter kita ini gitu. Sesekali kita ngadopsi cara ngomongnya ya Gus Baha kan gitu. Sesekali kita ngadopsi cara ngomongnya apa namanya UAS itu luar biasa. UAS itu nggak pernah senyum, UAS itu nggak pernah ketawa, ngomongnya datar saja dan monoton. Itu sebenarnya monoton, tapi orang nyaman. Kenapa? Ya nanti kita buka rahasianya. Kenapa? Ya, kekuatan UAS itu di materinya, ya, bukan di kemampuan apa nama intonasinya macam-macam enggak. Ya. Nah, jadi daya tarik sebuah ceramah itu sangat banyak variabelnya. Kita kalau tidak bisa memperbaiki banyak variabel, ya salah dua variabel kita miliki, ya, sehingga unggul di situ. Kayak UAS, coba UAS itu ngomongnya datar-datar saja, ya. Tapi orang pada suka. Karena apa? Kekuatan materinya. Materinya menyentuh, sederhana, ya, simple, menyentuh, mudah dicerna. Udah. Orang suka, meskipun ya, cara ngomongnya ya datar aja itu. Baik. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Ya. Pengalaman. Nah, pengalaman itu ya yang saya istilahkan jam terbang tadi. Mengapa membutuhkan ilmu seni pengalaman? Agar bicara kita ini efektif, ya. Efektif. Apa efektif itu? Berhasil. Ya. Yang kedua adalah persuasif. Apa persuasif itu? Orang nggak sadar mengikuti ide kita. Orang nggak merasa dipaksa, tapi dia mengikuti ide kita. Ya. Dan yang ketiga itu apa? Menimbulkan kesan. Kan ada nih ketua RW kita ini ya, sambutan. Ya. Itu nggak ada kesan apa-apa, itu sekedar ngisi waktu saja, ya. Karena nggak pantas kalau nggak ada sambutan ketua RW, ya. Nah kan sayang itu, ya. Nah harus kita manfaatkan peluang itu. Jadi setelah kita punya kemampuan, lalu ada peluang, manfaatkan peluang itu, menyampaikan pesan yang membuat kita ini mendapat kebaikan. Ya, kalau kita pesan-pesan baik diikuti orang, bayangkan kita punya ATM pahala itu, ya. Mansan nasunnatan hasanatan. Kalau orang itu mengajak kepada kebaikan, membuat kebiasaan kebaikan, diikuti orang dan terus diikuti orang, ya meskipun sampai kita mati, itu kalau kemudian ada orang mengikuti kita, ya itu kita diberi pahala oleh Allah sebagaimana orang yang mengikuti itu, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti. Nah ini pentingnya peluang, ambil peluang itu, jangan sampai dihindari. Nah jadi tapi kita harus menimbulkan kesan, ya, menimbulkan kesan pidatonya. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak merenungkan gimana caranya pidato kita ini menimbulkan kesan dan pengaruh. Dan karenanya kemudian bisa memberikan dampak kepada pendengar kita ini, kemudian menanggapi, memberikan respon, memberikan umpan balik dan seterusnya. Ya. Nah itu, jadi pidato dan ceramah kita ini kan harus efektif. Bagaimana efektifnya itu? Unsur penting yang harus kita hadirkan itu adalah ya
pidato kita, ceramah kita itu harus ada kesan, ada impression, kesan, lalu ada efek, ada pengaruh terhadap pendengar, ya, ada pengaruh terhadap pendengar. Nah, kalau bisa naik level di atasnya, pendengarnya memberikan tanggapan, respon atau umpan balik. Nah, supaya kita bisa pidato seperti ini, ceramah seperti ini, maka perlu media yang efektif. Nah, media yang efektif yang pertama itu adalah ya cara kita bicara ini. Cara kita bicara ini, sebelum nanti kita bicara media penunjang ya, ada apa namanya LCD, ada apa namanya apa ya biasanya selain LCD, ya apa? Yang biasanya kita pakai PowerPoint. ya PowerPoint gitu. PowerPoint ini kadang-kadang nggak menarik juga, apalagi kita membuat PowerPoint kata-katanya banyak itu, jadi bukan PowerPoint tapi power kata-kata. Point itu kan pointer. Sering itu jadi nggak dipahami orang memakai PowerPoint. PowerPoint itu isinya poin-poin saja. Dengan kekuatan poin itu kita mampu menjelaskan, menguraikan dengan bahasa kita. Tapi enggak, ada orang yang ya karena dia nggak mampu bicara, menutupi ketidakmampuannya itu, semua yang mau dikatakan dituliskan di PowerPoint. Nah itu tambah bikin gemes pendengarnya itu. Iki opo. Ya. Terus setelah itu tidak hanya itu, waktu nyampaikan membaca lagi itu, dibaca. Nah, kesan yang sudah nggak nyaman bagi pendengar itu sudah menjadi penghalang kita menyampaikan pesan. Ya. Nah, gitu. Jadi kalaupun kita bikin PowerPoint itu nanti bikinnya itu yang poin-poin saja ya, jangan yang kalimat kata-kata itu, yang banyak gitu. Ya. Cukup misalnya pidato ya 1,5 jam ya cukup PowerPoint 1 slide gitu. Poinnya apa? 1, 2, 3. Nah isinya apa? Ya kita yang menjelaskan gitu. Jangan isinya kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Itu presentasi rapat boleh begitu ya. Nah baik lanjut ya. Nah sekarang saya ingin nyambung dengan yang kedua atau keberapa ini tadi Pak Ananto? Ketiga ya? Ya, 5 modal yang harus kita miliki supaya siap pidato dan ceramah. Ya, modal. 1, modalnya yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif. Dan ini harus disiapkan jauh-jauh sebelum kita punya peluang bicara. Ya, bukan saat itu kita baru belajar, wah nggak bisa. Ya, jadi modal ini harus kita dapatkan sebelum kita punya peluang bicara. Ya. Nah, yang kedua adalah mampu menggunakan bahasa baku. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang saya cintai, bagusnya kita kalau ceramah atau pidato menggunakan bahasa baku. Nggak perlu kita mencari istilah-istilah yang agar mentereng. Malah istilah itu nggak bagus sehingga sulit dipahami atau bahkan mengakibatkan persepsi pendengar salah paham. Ya, itu nggak boleh. Ya, bahasa baku udah. Ya kayak UAS itu bahasa sederhana, bahasa baku sudah. Nggak ada yang bahasa apa menukik-nukik yang nggak jelas itu. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah menguasai teknik berpidato yang efektif. Gimana? Ya, menguasai teknik berpidato yang efektif, dan itu harus dikuasai sebelum berpidato. Ya, sebelum berpidato. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki pengetahuan pendukung. Contohnya apa? Begini. Saya pernah mendengar, ya tanpa menyebut nama, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak tahu, tapi saya yakin ada yang tahu. Ya, saya pernah mendengar seorang yang ceramah tentang efek rumah kaca. Ya, tentang efek rumah kaca. Ya, ceramah itu, ya keagamaan, macam-macam. Tapi beliau ini nggak punya pengetahuan pendukung tentang apa yang dimaksud efek rumah kaca. Nah, giliran saat menjelaskan efek rumah kaca itu dia cerita tentang rumah yang atapnya kaca, ya, yang kemudian dinding-dindingnya kaca, gitu. Ya. Nah, akhirnya
ini bagi orang yang nggak paham ya mungkin mengiyakan aja, tapi bagi orang yang paham ini jadi ini gimana ceritanya kok bisa begini. Nah, itu akhirnya akan merubah sikap orang terhadap pesan utama. Ya, pesan utama jadi akhirnya terhalang tersampaikan karena ada ya kita tidak menguasai pengetahuan pendukung. Ya. Pengetahuan pendukung misalnya apa lagi? Misalnya cerita-cerita yang berkaitan dengan tema. Ya, itu adalah pengetahuan pendukung. Ya. Dan orang itu Bapak Ibu itu paling suka ada cerita. Ya. Makanya ya kita siapkan itu cerita-cerita pendukung tema materi kita. Misalnya begitu. Nah, yang berikutnya, yang ke berapa tadi itu? Satu tadi apa? Prinsip komunikasi. Yang kedua bahasa baku. Ya. Yang ketiga apa tadi? Teknik berbidatonya. Yang keempat adalah apa namanya? Pengetahuan pendukung. Pengetahuan pendukung. Yang kelima itu adalah melakukan persiapan sebelum tampil. Persiapan. Jangan kita ini ya dibohongi oleh kita bisa bicara tanpa persiapan. Enggak. Ya. Saya bisa bicara begini panjang lebar dengan Bapak Ibu ya seolah tanpa persiapan. Itu karena saya sudah menyampaikan materi seperti ini tuh sudah berapa kali karena saya ini trainer public speaking di beberapa kesempatan gitu, sehingga hari ini diminta oleh orang, Pak nanti sore nyampaikan ini, siap, karena ya itu tadi persiapannya sudah sekian tahun. Jangan pernah berpikir kita bicara tanpa persiapan, malah petaka itu nanti ya, harus dengan persiapan. Nah, tapi persiapan itu boleh tidak kita lakukan hari ini, tapi sebelum-sebelumnya sudah persiapan ya. Kayak penceramah khutbah itu, kayak Pak Rudi tadi. Ya, karena nggak sering khutbah, berarti referensi materi khutbahnya nggak banyak. Maka giliran khotib nggak datang di masjidnya yang menggantikan beliau, maka beliau harus ya bersusah payah menyiapkan. Ya. Tapi saya ini ya, sejak mahasiswa itu jadi khotib. Ya. Sehingga misalnya kalau di masjid saya tiba-tiba nggak ada khotibnya ya siap-siap saja. Materinya apa ya seingat saya saja gitu. Ya. Karena di sini itu sudah ngumpul secara materi pun sudah banyak kita punya materi. Secara kemampuan menyampaikan juga materi-materi itu sudah banyak kita sampaikan. Ya. Jadi jangan pernah beranggapan bisa berbicara efektif dan baik tanpa persiapan. Jangan. Ya. Nah, tetapi persiapan itu tidak harus hari ini kita siapkan. Bisa yang sekian lama yang lalu kita sudah siapkan. Bisa begitu. Baik, itu modal. Kalau itu sudah kita miliki, insya Allah kita akan bisa. Nah, yang terakhir ya ini ya. Sudah jam berapa nih? Jam 10. Nanti soalnya mau praktek nih, saya mau ajak praktek, Bapak Ibu. Jadi yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa menyampaikan materi yang baik dan efektif ketika pidato atau ceramah. Ini penting. Ya, bagaimana kira-kira? Pak Ananto ini sudah khutbah di mana-mana, nanti bisa berbagi juga ya, pengalaman. Pertama, Bapak Ibu, materi kita ini harus clear, beres dulu materinya. Ya, materinya harus beres. Materi ini harus beres. Kalau materinya nggak beres, nanti ruwet itu sudah. Ya. Pertama, komposisi materi ini harus kita siapkan dengan baik. Komposisi pesannya. Ya. Ya, pertama itu adalah materi kita harus kita bikin sehingga memenuhi kaidah unite. Ya. Unite. Ya. Apa maksudnya unite itu? Unite itu adalah ada kesatuan antara pembukaan, ya, kemudian informasi pendukung sampai kepada kesimpulan dan penutupan. Itu ada benang merahnya. Ya. Karena tujuan kita komunikasi itu bukan ngelawak. Kalau ngelawak itu kan yang penting orang ketawa. Orang mau tahu isinya apa yang kita bicarakan atau tidak itu nggak penting. Yang penting ketawa kan gitu. Nah, bedanya kita dengan pelawak, kita ini di pidato atau ceramah untuk menyampaikan pesan. Harapannya orang itu mengikuti pesan kita. Nah, sehingga kalaupun kita humor, ya humor itu sifatnya penunjang saja, jangan sampai kemudian menghilangkan pesan itu.
Ya, unite dibangun, pembukaannya, isinya, data penunjangnya sampai penutupnya. Yang kedua itu adalah adanya koherensi. Koherensi itu susunan atau hubungan satu sama lain itu memenuhi hubungan kaidah logis dalam penguraiannya. Kenapa? Ya, umumnya masyarakat manusia itu ingin yang logis. Meskipun dalam banyak hal kaitannya dengan agama itu tidak selalu harus dilogikakan. Tapi ketika kita menjelaskan dengan penjelasan yang ada urut-urutan yang keterkaitannya logis, itu lebih bagus. Ya. Logis, urut-urutannya logis. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, itu impesis. Impesis itu apa? Impesis itu adalah ada penonjolan ide. Ya. Jadi di mana idenya ini ditonjolkan? Dari sekian kalimat di mana yang ditonjolkan? Ya. Jadi sehingga ya makna suatu ide itu mudah dipahami oleh pendengar kita. Ya. Kenapa? Karena pendengar bisa membedakan antara oh itu hanya banyolan saja, itu bukan ide utama. Ya. Nah, terus kita kembali ke ide utama karena ada penekanan, orang paham oh idenya ini bukan itu hanya apa namanya? Pelengkap saja guyonan itu. Nah, ini penting. Ya, jadi pesan kita harus clear dulu. Kalau pesannya nggak clear, kita pinter ngomong, orang nggak paham. Ini pesannya apa sebenarnya ini gitu. Ya. Nah, pesannya harus clear. Itu terkait dengan pesan. Nah, yang kedua, ya, itu teknik memulai bicara. Ya. Teknik memulai bicara, karena ini penting nggak? Ini sengaja saya sampaikan di sini di pertemuan pertama ini, pertemuan follow up-nya mungkin selain dari ini, karena orang itu biasanya begini Bapak Ibu. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya apa? Begitu kita tampil di awal nggak berkesan, orang itu nggak berminat mendengarkan. Nah, ketika sudah begitu, gagal kita menyampaikan pesan. Ya, maka tampilan awal ini harus firm, ya, harus menarik. Ya. Harus membuat orang itu mendefinisikan, oh ini saya perlu mendengar ini. Nah, jadi ini perlu teknik. Teknik memulai bicara gimana supaya terjadi begitu. Ya. Nah, yang pertama itu bisa kita gunakan dengan teknik menggunakan prinsip dorongan ingin tahu. Dorongan ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Bapak Ibu sekalian, tahukah bahwa sebentar lagi kita akan diserang oleh sesuatu yang kita belum tentu siap. Orang akan ingin tahu, oh gitu. Kayak Rasulullah, wahai Bani Hashim, ya, kalau saya sampaikan bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang banyak akan menyerang Anda, apakah Anda percaya? Percaya, tapi tidak dipercaya itu sebenarnya yang ingin mendapatkan respon, ya. Tapi apa? Ingin tahuan mereka, apa ini? Karena kan Nabi Muhammad itu dikenal al-amin bagi orang mukmin maupun orang yang tidak beriman. Pasti percaya mereka. Ya. Tapi Rasulullah memberikan daya tarik itu. Ya. Memberikan daya tarik itu. Nah, ada banyak cara Rasulullah menyampaikan daya tarik waktu membuka pembicaraan di khutbah-khutbahnya. Ya. Apakah kamu ingin aku beritahu orang yang ahli surga itu? Kan gitu. Ini kalau kita ingin menjadi ahli surga pasti ingin tahu nih, apa ini? Ada 3 perkara yang membuat kalian celaka. Ini apa ini? Nah, jadi dorongan ingin tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah menggunakan prinsip kegunaan. Kegunaan. Jadi orang itu pasti ingin mendapatkan sesuatu yang berguna pada dirinya, pada hidupnya. Ya, ada 2 kiat yang Bapak Ibu bisa dengan mudah qiyamul lail. Wah, seneng. Wong qiyamul lail susah selama ini kan gitu ya. Ringan qiyamul lail. Terus ada yang pengen menghafal Al-Qur'an nggak hafal-hafal. Ada teknik mudah menghafal Al-Qur'an. Pengen kita ini. Kalau bisa sehari hafal 30 juz. Gitu kan, gitu. Nah, itu karena orang ingin sesuatu yang berguna. Ya, begitu ngikuti tiba ingin itu kan gitu ya.
Tapi nggak penting, tapi mereka sudah mengikuti pesan kita semuanya. Tapi coba, kalau di awal itu mereka nggak tergugah ingin tahunya, terus mereka nggak merasa, oh ini nggak ada gunanya untuk saya, kira-kira mendengarkan nggak mereka? Nggak mendengarkan. Ya. Nah, lalu menggunakan prinsip perhatian. Nah, prinsip perhatian itu macam-macam. Nah, ini bisa yang ahli pantun memulai dengan pantun, gitu ya. Kan gitu. Yang ahli banyol mulai dengan banyolan sedikit, ringan-ringan saja gitu. Ya. Jadi gitu. Perhatian supaya mereka perhatiannya ke kita, karena dari rumah itu yang dipikirkan ada cucian, yang berangkat dari rumah utang, ada pekerjaan macam-macam, ya. Nah, maka sebelum kita masuk tema itu tarik perhatian. Nah, itu di awal pembicaraan. Nah, seringkali Bapak Ibu kita melewati momentum ini. Kita melewati momentum ini, nggak kita kelola, kita langsung masuk materi. Ya. Nah, disitulah seringkali kita gagal menyampaikan pesan, bukan karena isinya nggak menarik, orang nggak punya perhatian, orang nggak merasa penting, orang nggak ingin tahu yang kita sampaikan, gitu. Nah, demikian. Ya. Nah, yang terakhir, setelah ini kita diskusi atau praktek. Yang terakhir ini, waktu bicara, kalau waktunya panjang, Bapak Ibu, biasanya orang itu capek mendengarkan. Nah, akhirnya mereka mulai berkurang perhatiannya. Nah, sekarang kita coba cari kiat supaya kita bisa menarik perhatian pendengar sampai selesai. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Menarik perhatian pendengar itu. Yang pertama adalah memberikan tekanan pada kata-kata. Ya. Nah, itu seperti Bung Karno, Bung Tomo. Ya, Bung Karno, Bung Tomo itu suka memberikan tekanan itu ya. Saudara-saudara, kan gitu ya. Itu ada tekanannya di saudara-saudara tuh, yang merasa saudara dengarkan semua gitu ya. Di radio, ya zaman Soekarno kan gitu, saudara-saudara. Dengarkan pakai radio sampai ngopeng-ngopeng begitu kan gitu. Nah, gitu. Nah, kalau Bung Tomo itu arek-arek Surabaya, tukang-tukang soto di Lamongan, kan gitu ya. Mojokerto ya, diberi tekanan sampai daerahnya, mereka terpanggil daerahnya, gitu. Ya. Nah, ada juga yang dengan cara menarik perhatian itu adalah dengan memberikan perlambatan ucapan. Ya, setelah kita ngomong dengan tempo yang rata-rata sama, lalu maka jangan sampai. Nah, jadi ada jeda kalimat yang kita sampaikan dengan ucapan yang lambat. Tadinya nggak dengarkan itu, Pak Jabir ngomong apa ini? Gitu ya, gitu. Ada yang dengan cara kita diam dulu. Nah, tadinya yang nggak perhatikan kan nggak tahu kalau kita sedang memancing perhatiannya. Tapi karena kita diam agak lama, mereka baru pikir, kok meneng ya, si ngomong ya, ya kan gitu. Ada yang begitu. Ya. Jadi tidak hanya memperlambat sampai berhenti bicara dulu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengulang-ulang. Nah, ini sering dicontohkan Rasulullah ya, mengulang-ulang sampai 3 kali. Hal yang mendapat penekanan dari kita. Nah, jadi dengan gaya pengulangan. Ya, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, ya, atau tidak perlu sekali lagi, langsung diulang. Nah, itu yang cara menarik perhatian. Yang keempat itu menggunakan alat-alat peraga. Nah, ini bolehlah kayak sekarang ini misalnya PowerPoint itu kan alat peraga sebenarnya. Tapi penyakitnya itu kalau kita sudah tampilkan PowerPoint, pendengar itu berpikir begini, nanti saya minta panitia filenya. Ya. Nah, karena begitu dia sudah nggak mendengarkan. Makanya saya sudah 3 tahun lebih itu nggak mau bagi materi PowerPoint, gitu. Ya, bukan karena saya nggak mau memberi, nggak mendidik, ya, nggak mendidik. Coba bayangkan, Bapak Ibu punya file-file pelatihan begini berapa di komputer, di HP itu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu. Yang dibaca berapa? Dibaca lagi. Ya. Nah, itu faktanya begitu. Jadi jadi sampah, kita ngumpulin sampah saja di HP kita ini. Ya.
Nah, yang kelima itu memanfaatkan gerakan tubuh. Ya. Menggunakan aksentuasi. Jadi action apa namanya? Ya, mimi gitu ya. Gitu. Kalau perlu sambil nunjuk-nunjuk kan gitu ya. Ya. Coba ayo yang sana bagaimana kan gitu ya, gitu. Gitu. Nah, yang terakhir, dan saya karena saya tidak tipe orang ini, saya jarang menggunakan menggunakan seni humor. Ya, saya merasa kalau terlalu banyak humor itu sayang waktu yang ada, ya, sehingga pesan yang penting lain itu menjadi tidak punya kesempatan untuk bisa kita sampaikan kalau humornya terlalu panjang. Dan saya bukan orang yang ahli melawak ya. Nah, jadi saya harus punya cara lain. Bapak Ibu juga begitu. Kalau bisa humor ya silakanlah humor sekadarnya, jangan berlebihan gitu. Tapi kalau nggak bisa humor, jangan bikin humor. Nanti orang ketawa bukan karena humor kita, karena kitanya yang mati gaya gitu. Ya diketawain sama mereka gitu ya. Nah, ya kalau nggak bisa humor pakai pantun kan begitu ya. Pakai pantun ya. Ketika orang sudah capek ya pantun dulu lah. Ya. Atau kalau kita ahli trainer ya, biasanya pakai apa? Ice breaking kan gitu ya. Ya, ice breaking gitu. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita diskusi barang beberapa waktu, habis itu kita praktek. Ya, saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian kita masuk sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.